Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menepis penistaan agama pada ceramahnya di UGM beberapa waktu lalu. Ya, dalam konferensi pers yang tadi Yusuf Kala memberikan penjelasannya bahwa saat itu ia sedang ceramah Ramadan di Universitas Gadjah Mada dalam tema perdamaian. JK kemudian menceritakan mengenai konflik sekelompok orang yang berujung pada kerusuhan besar dan membawa-bawa agama. JK juga memberi konteks pada ceramahnya yaitu konflik Ambon atau Poso dan bukan dalam konteks dogma agama. Kenapa agama? Saya bacakan ulang supaya tahu. Kenapa agama menjadi alasan konflik kayak di Poso dan Ambon? Dengar ya. Jadi ini kalau buku ini ayat tentang Ambon. Kan yang lain ada tentang DI, ada tentang Aceh, tentang Permesta. Ini kemudian saya tidak bahas tentang khusus Poso, tidak. Hanya satu ayat yang berbunyi, kenapa agama gampang menjadikan alasan konflik? Karena dua-duanya Islam dan Kristen, artinya orang Islam orang Kristen di tempat itu, bukan Islam keseluruhan. Islam Kristen di tempat itu, di Ambon itu, di Poso itu, berpendapat mati dan menewaskan orang mati atau mematikan itu syahid. Itu saja persoalkan. Padahal ini tentang Maluku. Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh. Kenapa mereka saling membunuh? Ada enggak di Islam? Tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama. Saya tidak mengajarkan agama Kristen. Tidak. Tentang kayak Ambon dan Poso. Anda kan para jurnalis, tahu kata-kata gitu kan? Konteksnya apa? Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Artinya karena saya bicara di kalangan Islam, sehingga zakat semua pihak, ya artinya Islam dan Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, maksudnya saya syahid. Kalau saya bunuh, kalau saya mati pun syahid. Akhirnya salah susah berhenti konfliknya orang yang membawa agama. Dan saya bilang kedua-duanya, karena kedua-duanya Islam Kristen, kedua-duanya berpendapat. Jadi orang itu yang berperang tadi itu, kedua-duanya berpendapat. Saya tidak katakan Islam seluruhnya, Kristen seluruh, tidak. Konteksnya ini cuma dua kalimat saja. Polisi berhasil meringkus komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Dalam aksinya, para pelaku kerap melukai korban dengan senjata tajam. Inilah rekaman CCTV saat aksi pembegalan terjadi di kawasan Jalan Raden Saleh. Terlihat 3 orang pelaku menghampiri korban yang sedang menunggu di depan sebuah toko. Dengan cepat, salah satu pelaku menodongkan senjata tajam jenis celurit, hingga korban tidak berdaya dan pasrah saat sepeda motornya dibawa kabur oleh para pelaku. Menindaklanjuti laporan korban, tim gabungan yang terdiri dari unit Jatranras, Resmob, dan unit Reskrim Polsek Ciledug langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Hasilnya, ketiga pelaku berhasil diringkus, di mana satu orang yang merupakan eksekutor utama ditangkap di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat, sementara 2 rekannya ditangkap di lokasi berbeda. 3 orang pelaku, di mana 2 orang pelaku sudah ditangkap dan diproses hukum terlebih dahulu. Selanjutnya untuk tersangka atas nama Bule ini diamankan tadi malam oleh tim gabungan Opsional Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Itu merupakan residivis, sebelumnya sudah pernah dilakukan proses hukum dan ditahan di Cipinang. Kini ketiga pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Ciledug untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para pelaku pun terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukro iNews melaporkan.
Seorang petugas SPBU berhasil menggagalkan aksi pencurian, satu pelaku berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lain melarikan diri. Dalam video kamera pengawas, kedua pelaku mengendarai sepeda motor. Keduanya berputar-putar di SPBU, lalu satu pelaku turun dan berkeliling di sekitar mobil pickup. Pelaku yang turun sempat mengintip jendela mobil dengan menyalakan lampu handphone. Tak lama kemudian, pelaku tersebut masuk lewat pintu mobil sebelah kiri dan membawa kabur tas berwarna hitam. Petugas SPBU yang sudah curiga lantas mengejar pelaku yang akan kabur. Petugas SPBU yang berusaha menangkap pelaku sempat terseret beberapa meter lantaran memegang pelaku yang membawa tas. Salah satu pelaku pun berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Trowulan, Kabupaten Mojokerto, sementara seorang pelaku lain melarikan diri. Sebelumnya itu dibiarkan dulu, kan gerak-gerik, kan mencurigakan. Terus kemungkinan dia sudah bobol pintu sebelah kiri, ya. Habis bobol pintu sebelah kiri, tapi bukan langsung buka, keliling dulu. Terus nyamperin temannya yang di sepeda motor. Nah setelah itu dia kembali sebelah kiri malah lagi buka lawang. Kasus ini pun kini ditangani Polsek Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pelaku yang melarikan diri pun kini dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Seorang pria asal Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi karena nekat menimbun BBM di rumahnya. Dalam melakukan aksinya, pelaku membeli BBM sebanyak-banyaknya ke sejumlah SPBU, kemudian dijual kembali ke sejumlah kios bensin yang ada di Sidoarjo. Berbekal laporan masyarakat, unit Tipiter Satreskrim Polresta Sidoarjo menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Seorang pria berinisial BBS, 64 tahun, warga Magersari, Sidoarjo diamankan berikut barang bukti 39 jerigen BBM jenis Pertalite dan sejumlah motor yang telah dimodifikasi. Diketahui pelaku sengaja menimbun BBM yang didapat dari sejumlah SPBU di Sidoarjo untuk kemudian dijual kembali ke sejumlah kios bensin yang ada di sejumlah daerah di Sidoarjo. Untuk memudahkan aksinya, pelaku memodifikasi sejumlah motor yang bisa menampung BBM Pertalite. Kami amankan pelaku beserta barang bukti 39 jerigen BBM Pertalite dengan total kurang lebih 1 ton. Kemudian 3 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi. Jadi modus dari pelaku yakni pelaku mengisi BBM jenis Pertalite ke beberapa SPBU yang ada di Sidoarjo. Kemudian dilakukan penampungan di rumah. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penimbunan BBM lainnya yang diduga melakukan aksinya di wilayah Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.